Misteri pesugihan dari desa di Tanah Gayo. Suara berat alu kayu menumbuk lesung memecah keningan malam, jelas berirama dan menakutkan. Malam itu, bulan purnama menggantung pucat di langit negeri seribu bukit, menyinari pucuk-pucuk pohon pinang yang berdiri kaku seperti saksi bisu. Angin tidak bergerak, daun tidak bergoyang, tapi suara itu terdengar dari berbagai penjuru desa. Mina, seorang ibu muda, memeluk bayinya yang baru seminggu lahir, nafasnya tercekat. Ibu dengar itu, suaranya bergetar, itu suara Alu. Makja yang sudah rentah hanya menunduk, bibirnya komat kamit melafalkan ayat kursi, tapi nada suaranya gugup. Jangan keluar, jangan buka jendela, bisiknya pelan. Malam ini malam Zulhijjah, malam jin jingki mencari tumbal persembahan. Tiba-tiba saja suara jeritan nyaring memecah langit, diikuti suara tangisan bayi yang menyeruak dari kejauhan, meskipun tidak ada satupun rumah tetangga yang memiliki bayi. "Anakku, kembalikan anakku!" Teriakan itu terdengar dari arah rumah Pak Hamdan di ujung dusun. Mina langsung berdiri mengguncang tubuh suaminya, sementara Jali masih mematung dan memastikan indera pendengarannya yang kini mendengar suara Alu bertautan, seolah sedang dipergunakan untuk menumbuk sesuatu. "Bang, kita harus bantu, Bang. Itu suara Bu Murni, anaknya baru lahir kemarin." Jali tidak menjawab, matanya menatap kosong ke arah pintu, bibirnya pucat, telinganya masih menangkap suara Alu yang kini seolah terasa lebih dekat. "Bang, Abang!" Mina mengguncangnya lebih keras. Akhirnya Jali mengangguk kaku. Mereka bergegas keluar dari rumah, lalu berlari melintasi jalan setapak yang diselimuti kabut malam. Di kejauhan, lampu-lampu rumah mulai menyala. Beberapa warga juga keluar dari rumah mereka. Wajah mereka tampak tegang. Mereka tak saling bertanya, namun melalui tatapan tanpa suara, sepertinya mereka sudah mengerti situasi yang akan mereka hadapi. Jali dan Makja pun tiba di rumah Pak Hamdan. Mereka disuguhi pemandangan yang menyayat hati. Tepat di depan mata mereka seolah membekukan darah di sekujur tubuh. Bu Murni terduduk di lantai tanah, rambutnya aut-autan, tubuhnya menggigil. "Anakku, mereka mengambil anakku saat dia sedang di ayunan lalu menghilang." Jali membiarkan sang istri memperhatikan Bu Murni yang terlihat sedang syok berat itu, namun mata Jali melirik setiap bagian rumah Pak Hamdan, seolah-olah mencari-cari sesuatu. "Mana Pak Hamdan?" tanya Jali sambil menatap sekitar. "Entahlah Bang, mungkin di belakang, atau mungkin sedang mengambil sesuatu untuk Murni." Mina melihat keadaan Bu Murni dengan penuh rasa iba, namun saat matanya melihat fokus pada satu titik pada ruangan rumah Bu Murni dan Pak Hamdan. Mirna berteriak saat melihat sesosok tubuh terduduk di pojok rumah. Pak Hamdan mulutnya terbuka lebar, penuh dengan sekam padi basah, matanya melotot ke atas, tubuhnya membeku tanpa nyawa. "Ya Allah!" Makja beristighfar sambil menutup mulutnya. Dari pojokan rumah terdengar suara tangisan bayi lirih, tapi ketika dicari, suara itu malah berpindah ke belakang rumah, lalu ke dapur, kemudian ke atap. Tangisan itu tidak pernah menetap. Malam kini berubah menjadi maut. Udara dingin menusuk hingga ke tulang di desa kecil di Kabupaten Gayo Lues semakin menjadi dingin dan mencekam. Keesokan harinya, desa pun geger. Berita menyebar dengan cepat, bayi Bu Murni menghilang tanpa jejak dan suaminya meninggal dengan cara yang tidak wajar, seolah dicekik oleh sesuatu yang berhubungan dengan sekam padi. Ustadz Nurdin datang dari kampung seberang. Setelah memeriksa rumah, ia memanggil beberapa orang tua kampung. "Ini bukan penculikan biasa. Ini tumbal pesugihan jin jingki.
Kalian masih ingat perjanjian tua itu kan? Semua warga yang hadir saling pandang. "Eh, apa itu yang sudah ada dari zaman Mbah Sawo?" tanya Jali pelan. Pak Ustadz mengangguk. Ilmu pesugihan itu hanya bisa diwariskan oleh keturunan perempuannya, dan darah perempuan jugalah sebagai gantinya. Setiap tahun, seorang bayi manusia harus diserahkan saat purnama di bulan Zulhijjah. Kalau tumbal tidak dipenuhi, yang punya perjanjian akan dihukum, dan kemungkinan akan membinasakan anak keturunan yang mempunyai ilmu tersebut. Tapi, kalau ada bayi yang lahir, maka jin Jingki sendiri yang akan datang menjemputnya. Makja akhirnya angkat bicara, suaranya gemetar. Dulu, ada perempuan yang disebut Asuhen. Dia bukan orang sini, datang dari hulu, cantik, tapi matanya merah. Dia menumbuk padi malam-malam, tapi lesungnya tak pernah kosong, dan hasil padinya selalu berlipat-lipat. Dia menikah dengan orang asli penduduk desa di sini, lalu anaknya semua kaya raya, punya ternak ratusan. Hasil panennya tak pernah gagal. Namun setiap tahun, ada saja bayi yang hilang. Sampai di mana rumah Asuhen dibakar. Tapi katanya ia tidak mati. Dia hanya menghilang ke hutan di bagian barat. Ilmunya akan tetap diwariskan lewat garis darah keturunan anaknya yang perempuan. Petaka di desa itu pun menyebar. Di malam berikutnya, suara alu itu kembali terdengar. Kali ini dari arah rumah keluarga Pak Kahar. Mereka juga baru saja memiliki cucu, dan benar saja saat warga tiba, bayi mereka lenyap. Yang tertinggal hanya bercak darah di ayunan dan sejumput daun pandan busuk di pintu. Pak Kahar dan menantunya yang melihat keganjilan dan pertanda itu memutuskan untuk memanggil Ustadz Nurdin dari desa seberang. Mereka tak berani menyentuhnya. Tak lama kemudian, Ustadz Nurdin pun sampai. Dia melihat daun pandan busuk itu. Kemudian mulutnya berkomat-kamit membacakan asma Allah dan zikir. Dia lalu mengambil daun itu. Ini daun sesajen, sebagai pertanda bahwa rumah ini dan salah satu penghuninya sudah menjadi target makanan dari jin Jingki, seru Ustadz Nurdin sambil mencium aromanya dari jarak tak begitu dekat. Tangisan perempuan terdengar lagi di malam itu. Suara ratapan, jeritan, dan alu yang tak berhenti menebar horor di seluruh dusun. Tidak berani keluar rumah. Para ibu memeluk erat anak-anak mereka. Misteri darah perempuan penerus ilmu pesugihan itu menghantui semua warga. Mereka ingin mencari tahu, tapi rasa takut itu lebih kuat dari rasa ingin tahu. Mina memeluk anaknya lebih erat malam itu, tapi pikirannya tidak tenang. Dia mulai ingat neneknya dulu pernah berkata bahwa garis keturunan mereka berasal dari hulu bukit, dari seorang perempuan asing yang selalu menumbuk padi di malam hari. "Mina, kau jangan marah ya," kata Makja pelan, lalu duduk di dekat pintu sambil menggenggam tasbih. "Aku tidak pernah cerita padamu sebelumnya, tapi kau adalah cucu dari Asuhen." Mina ternganga. "Apa? Maksudnya aku adalah pewaris ilmu itu?" "Ilmu itu hanya turun lewat darah perempuan. Itu tak bisa ditolak, tak bisa dihentikan kalau kau mau dan berani memutus rantainya." Kini tiba saatnya menuju malam yang semakin mencekam. Malam purnama terakhir mendekat. Kali ini Mina sudah bersiap. Ia meminta pada Ustadz Nurdin mengikatkan benang merah 7 simpul di pintu. Di bawah bantal anaknya ditaruh bacaan Yasin yang ditulis dengan tangan. Pada setiap sudut rumah ditaburkan garam kasar dan serbuk lada hitam. Tepat di waktu tengah malam, suara alu itu kembali terdengar lagi. Tangisan bayi mulai menyusup ke dalam rumah, diikuti suara langkah kaki yang menggema. Srek, srek, seolah menggores tanah di halaman depan rumah Mina. "Mina, dia sudah datang," bisik Makja. Seketika lampu rumah itu padam, lilin di meja mati mendadak. Langkah kaki masuk lewat dinding, suara nafas berat memenuhi ruang tamu. Mina berdiri, menggenggam bayinya erat di dalam dekapannya.
Dari arah sudut ruangan, sesosok tubuh wanita muncul perlahan. Wajahnya tertutup rambut panjang, tapi matanya tampak menyala merah dari sela-sela rambutnya. Mulutnya menganga lebar dan mengeluarkan darah yang menetes. Diikuti terdengarnya suara tangisan puluhan bayi yang menyatu dan kemudian menggema menggila. "Anakmu itu milikku," bisik makhluk itu. "Tidak, menjauh. Aku bukan penerusmu. Aku akan memutus rantai darah ini malam ini juga." Mina mencabut paku besi warisan dari neneknya dan mengujamkan ke tanah tempat sosok itu berdiri. Serak! Jeritan melengking terdengar. Sosok itu terbakar dalam api tak terlihat. Rumah bergetar. Sekam-sekam padi berterbangan dari langit-langit dan suara alu itu berhenti. Pagi harinya, semua terasa hening. Tidak ada suara tangisan, tidak ada lagi bayi yang hilang. Kekhawatiran warga mulai mereda. Desa di negeri seribu bukit itu kembali tenang. Tapi di ladang belakang, seorang petani menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah alu kayu yang berdiri tegak di tengah sawah dengan keadaan masih basah, tapi tidak ada lesung di sekitarnya. Hanya jejak kaki kecil menuju hutan bagian barat. Bisikan kecil terdengar dari arah sana. Asuh-asuhen itu belum selesai. Samar-samar masih terdengar bunyi alu dipukul. Suara itu terdengar berat, dalam dan bergema. Tangisan bayi masih terdengar dari kejauhan. Teriakan Bu Murni terdengar histeris dan nyaring. "Anakku!" Diikuti desahan nafas jin jingki yang berat dan menggeram masih terdengar. Jeritan makhluk itu saat dibakar menembus telinga warga dan disisipi suara tangisan bayi menyatu. Suara perempuan itu berlapis-lapis berbisik dari kejauhan. Asuhen. Tampak kabut tipis yang rendah di atas hamparan sawah milik Neirang. Daun-daun padi hijau kemasan berdiri tegak seolah membungkuk hormat pada pemiliknya. Tak satu pun terlihat menguning prematur, apalagi terserang hama. Burung hantu bersiul panjang di pohon waru di dekat batas ladang. Anak-anak muda sekarang belum tentu bisa menghasilkan satu petak padi seperti punya Nek Ireng. Gumam Pawahit berdiri mematung di balik batang bambu. Dia menyipitkan mata, memandang ke arah rumah panggung tua yang letaknya agak jauh dari pemukiman. Dari luar, rumah itu tampak reot. Papan-papannya kusam, atap seng berkarat. Tapi anehnya, kebun dan ladangnya justru subur luar biasa. Kopi di pekarangannya tumbuh rimbun, lebat, dengan buah merah menggoda. Umurnya sudah lewat 70, tapi kuat menyabit sendiri. Ternaknya, jangan ditanya. Tiap 2 bulan pasti ada anak sapi yang baru lahir, ujar Bu Ratmi tempo hari saat rapat di dusun. Namun, ada hal yang paling mencurigakan. Warga tak pernah ada yang melihat Nek Ireng ke pasar. Singkat cerita, seseorang mendengar suara dari balik dapur Neirang. Malam itu, Pak Wahid dan 2 orang temannya, Yudi dan Wahyu, menyusup diam-diam. Bulan sabit terlihat pucat di langit malam. Diselimuti kabut seperti awan tipis. Dia menahan nafas saat melewati deretan pagar kayu lapuk. Seekor anjing hitam mengendus pelan di kejauhan, tapi tidak menggonggong. Mereka mengatur langkah ringan, berjinjit, mengendap. Menuju sisi belakang rumah itu tak ada suara manusia. Tapi dari dapur terlihat cahaya kehijauan samar mengambang dari celah jendela. Pak Wahid menyipitkan mata, melirik ke arah Yudi dan Wahyu. Dia memberi syarat pada mereka untuk memperhatikan cahaya itu. Tapi cahayanya bukan dari bias pijar cahaya lampu minyak. Warnanya terlalu dingin, tapi tampak terlalu hidup. Srek. Tiba-tiba suara gesekan terdengar dari arah dapur. Pak Wahid dan kedua temannya menunduk, bersembunyi di balik tempayan air. Dia mengintip perlahan. Nek Ireng berdiri menghadap Tunggu. Tangannya bergerak cepat, seolah membuat gerakan gemulai tanpa memegang apapun. Selanjutnya,
Terlihat Nek Ireng menari-nari tanpa busana sambil mulutnya berkomat kamit membaca mantra dengan bahasa Gayo kuno. Namun api di tungku menyala, di atasnya kuali besar mendidih, tapi tidak ada air. Yang tampak adalah asap kehijauan mengepul melingkar seperti ular. Di dalam pusaran asap terlihat bayangan sesuatu mirip bentuk bayi. Pak Wahid dan kedua temannya menahan nafas. "Aku beri satu lagi, Jingki," bisik Nek Ireng, suaranya serak. "Berikan aku panen yang tak pernah gagal. Dan tak ada satupun orang di desa ini yang bisa menyaingiku." Disusul terlihat bayangan dari sumur. Pak Wahid beringsut mundur perlahan, detak jantungnya bergemuruh. Dia menyelinap ke arah sumur tua di belakang rumah itu, mencoba memastikan sumber suara aneh lainnya. Lalu tanah itu bergetar halus. Suara langkah kaki yang berat dan mengerikan. Dari dalam sumur muncul uap pekat kehijauan disertai bau daging busuk dan darah anyir. Pak Wahid merasakan perutnya seperti diaduk-aduk. "Wahid, baunya busuk sekali," bisik Yudi sambil menutup mulut dan hidungnya dengan telapaknya, diikuti anggukan dari Wahyu yang memandang ke arah dua temannya. Dia pun menutup hidung dan mulutnya dengan telapak tangannya. "Shh!" Pak Wahid menaruh satu telunjuknya, kemudian diarahkan ke arah dua temannya sebagai isyarat agar mereka berhenti berbicara. Lalu muncullah sesosok makhluk, penampakan seekor kuda hitam legam. Tubuhnya setinggi tiang listrik, matanya bercahaya merah menyala. Dari hidungnya keluar asap tipis seperti lembu korban sembelihan. Suara ringkikannya memekakan telinga, tapi bukan seperti kuda biasa, lebih menyerupai jeritan manusia disiksa. Tatapan mata kuda itu menghujam ke arah Pak Wahid, Yudi, dan Wahyu. Ketiganya tak sempat bereaksi apapun, seolah terkunci dan membatu. Blak! Pak Wahid dan dua orang temannya itu terjatuh ke tanah. Tangan mereka gemetar, pandangannya langsung buram. Ketiganya memuntahkan isi perut. Bau amis dan asam menyengat hidung. Tubuhnya menggigil, tak sanggup menatap lebih lama. Itu bukan manusia," bisik Yudi nyaris tak terdengar. Mereka menyeret langkah mundur, menjauh dari sumur. "Benar, itu benar-benar bukan manusia." Keesokan paginya, warga mulai berbicara karena berita sudah sampai dari mulut ke mulut. Wajah Pak Wahid pucat seperti kafan. Ia duduk di langgar kecil dekat balai desa, tangannya masih gemetar memegang cangkir kopi. Pak Dharma, sang kepala dusun, menatapnya khawatir. "Kau yakin yang kau lihat itu bukan mimpi?" Pak Wahid menggeleng, matanya kosong. "Aku tahu beda antara mimpi dan nyata. Yang kulihat semalam, ada Yudi dan Wahyu juga yang menyaksikan hal itu." "Cerita seperti ini bisa memecah desa kita," bisik Pak Dharma. "Tapi kuda itu nyata, Dharma. Matanya merah, dan asap dari sumur itu, kau tahu, asap itu seperti hidup." Di malam harinya, beberapa tetua kampung berkumpul diam-diam. Salah satunya adalah Mak Sahra, membawa cerita lama yang sudah nyaris dilupakan. Dulu, suami Nek Ireng meninggal mendadak, padahal sehat. Bayinya yang laki-laki terlahir cacat dan tak pernah terdengar tumbuh besar. Sementara dua anak perempuannya sejak bayi diserahkan ke adik-adiknya yang tinggal di luar kota. Namun aneh, sejak itu rezekinya mengalir seperti banjir bandang. Masara menggigit bibirnya. Ada yang bilang dia melakukan pesugihan jin Jingki, jin dari gunung yang meminta tumbal bayi yang baru lahir. Dan sebagai gantinya, semua usahamu akan berhasil. Panenmu tak akan gagal, tapi harus terus memberi tumbal. Apa kalian tidak melihat? Tidak ada bayi tumbuh besar di sekitar rumahnya. Tidak ada suara anak kecil, tapi malam-malam terdengar suara tangis dari kebun kopinya, ujar Pak Wahid pelan. Di malam berikutnya, Pak Wahid ingin kembali memastikan. Dia nekat kembali, kali ini ditemani 3 warga muda, Haris, Darto, dan Bani. Mereka membawa senter, botol air doa, dan sebilah pisau tajam. Malam itu hujan rintik turun. Udara terasa tebal seperti menembus dinding tak terlihat. Saat mereka melintasi sumur, Haris memegang tangan Pak Wahid.
Kamu yakin mau ke sana lagi, Pak? Pak Wahid mengangguk. Ya, kalau kita biarkan, akan ada lagi anak-anak yang hilang. Akan ada lagi bayi yang mati setelah beberapa waktu dilahirkan. Mereka masuk, tapi tak satu pun dari mereka siap melihat apa yang terjadi di dapur malam itu. Nek Ireng tidak sendirian. Di hadapannya kini berdiri sosok tinggi menjulang, bertanduk, berbulu seperti kuda, tapi wajahnya manusia tanpa mata. Di dadanya menggantung tali pusar bayi seperti kalung. Jingki, ini yang terakhir, ujar Nek Ireng. Setelah ini, biarkan aku hidup selamanya di atas tanah yang subur ini. Jin Jingki itu mengaum. Getaran itu membuat langit-langit dapur runtuh sebagian. Cahaya hijau meledak dari arah kuali. Pak Wahid dan rombongannya berteriak. Darto terpelanting ke belakang. Haris mencoba menyiramkan air doa, tapi air itu menguap sebelum menyentuh tanah. Beni menjerit. Tubuhnya mengeras, wajahnya membiru. Cepat kabur, bentak Pak Wahid. Saat dia berbalik, Nek Ireng sudah berdiri di hadapannya. Matanya kini hitam legam tanpa bola mata. Mulutnya terlihat terbuka, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Aku akan menjadi tuan tanah abadi, desisnya sebelum tubuhnya meledak menjadi debu hitam dan pusaran kabut. Keesokan harinya, rumah Nek Ireng hangus. Meski tak ada api, sumur tua itu runtuh sendiri, menyisakan lubang besar berbau belerang. Kebun kopi mengering dalam semalam. Ladang padinya tak lagi hijau, melainkan coklat kering dan penuh hama. Ternaknya menghilang, hanya tersisa tulang-tulang kering di dalam kandang. Warga desa tak lagi berani menyebut nama Nek Ireng keras-keras, apalagi jika malam sudah mulai turun. Tapi kadang masih terdengar suara ringkikan kuda samar terdengar dari arah bekas sumur. Dan jika kau cukup sial untuk mendekat, maka kau bisa melihatnya berdiri di batas kabut. Seekor kuda besar bermata merah menatap dengan lapar. Kembali pada tahun 1920-an, di mana kisah asal-usul Jin Jingki asuh-asuhan. Suara angin berdesir, bunyi kentongan kayu terdengar pelan di kejauhan. Langit di atas kampung terpencil di tanah gayo. Malam itu gelap pekat, awan menggulung pelan, seperti kabut dendam yang turun dari pegunungan Bukit Barisan. Di tengah semak rimbun dan pohon aren yang tinggi menjulang, seorang perempuan muda berjongkok di atas tanah basah, wajahnya tertutup selendang hitam. Tangan Syah gemetar saat ia menancapkan pisau ukir warisan ibunya ke tanah. Darah ayam hitam mengalir ke dalam cawan tanah liat yang diletakkan di tengah lingkaran beras merah. Terdengar suara darah menetes ke dalam tanah. Darah ladang, darah warisan. Gumam Syah terdengar lirih seperti doa terlarang. Di belakangnya, sebuah tungku batu menyala pelan. Api kecil meliuk seperti lidah jin yang lapar. Di atasnya, sesuatu dibungkus daun pisang mulai terbakar pelan. Diikuti bunyi daun yang terbakar. Tangan meraba isi bungkusan. Tali pusar bayi yang baru lahir masih basah, aroma amis menusuk hidung. Syah memejamkan mata. Suara ibunya yang sudah meninggal sejak dia usia 12 tahun kembali membisik di kepalanya. Anak perempuan satu-satunya dalam garis darah harus siap jadi pengasuh Jin Jingki, atau seluruh darah keluargamu akan dikutuk kering. Syah menggigit bibir. Luka masa kecil kembali mengoyak ingatannya di malam ketika ibunya kerasukan memaksa seekor ayam jantan menari di atas kobaran api, lalu mengorbankan seorang bayi pada dukun kampung untuk sebuah janji hasil panen yang tak akan pernah gagal selama 100 tahun. Maafkan aku, nak, bisik Syah. Suaranya pecah. Terdengar suara ranting patah di hutan. Udara berubah menjadi dingin seketika. Langit mendadak menyala. Petir menyambar menguncang tanah. Dari balik kabut, sesuatu muncul tiba-tiba.
suara nafas berat seperti kuda yang mendengus. Seekor kuda hitam dengan mata merah menyala muncul perlahan dari tengah hutan. Tubuhnya besar, menjulang, lidahnya menjulur, bukan daging melainkan api. Jingki, Jingki asu-asuhan, bisik Sia ketakutan, lututnya melemas. Kau panggil aku anak darah gayo? Suara itu dalam, berat. Sia mengangguk, tangannya gemetar lalu menyodorkan bungkusan bayi ke arah makhluk itu. Tapi kuda itu menggeleng, matanya membara. Tali pusar bukan cukup. Bayi itu harus menjadi darah pertama bulan Julhijjah. Bakar kulitnya, ku beri kau kekayaan. Ku buat sawahmu takkan pernah mengenal gagal panen. Sia menjerit dalam hati, tapi tangannya berjalan sendiri. Dia mengambil bayi itu dengan langkah goyah mendekati tungku. Suara tangisan kecil mulai terdengar. Tangisan bayi pelan, lalu berangsur makin keras. Ampuni aku Tuhan, jerit Sia, tapi tak ada yang datang. Langit semakin gelap. Kuda itu menjilati bibirnya dengan lidah api. Suara rengekan bayi semakin pilu. Tepat pukul 12 malam, Sia melaksanakan perintah. Tangannya tak lagi miliknya. Saat jerit pertama bayi pecah di udara, dunia seperti menahan nafas. Krak, terdengar suara jeritan bayi, lalu hening. Kuda itu meringkik keras, tanah bergetar, pohon-pohon seakan tunduk, dari mulutnya keluar suara sumpah. Keturunanmu akan jadi penjaga sawah-sawah tanah ini. Takkan pernah kelaparan. Tapi setiap anak lelaki yang lahir, darahnya milik kami. Sia tersungkur, tubuhnya lemas, tapi di wajahnya timbul air mata bercampur senyum kecil. Dia telah memilih kekayaan dengan tumbal dan darah keturunan yang harus mewarisi ilmu tersebut. Begitulah awal mula pesugihan Jin Jingki asu-asuhan berbula. Bukan dari keserakahan, tapi dari warisan berdarah yang tak bisa ditolak. Sia adalah nenek dari Nek Ireng yang menyimpan semua rahasia ini di dalam tungku tua di dapur kayu rumah panggungnya. Dan setiap malam purnama Zulhijjah, api itu tetap menyala untuk menyambut darah baru. Mereka berkata, jika mendengar suara kuda meringkik di malam sunyi, namun itu bukan suara kuda biasa, tapi seperti api yang membakar, jangan pernah menoleh ke belakang karena itu adalah pertanda jika Jin Jingki sedang mencari tumbal. Mungkin saja pengasuh baru dari darah keturunan terakhir akan datang. Pada tahun 2001, negeri Seribu Bukit kembali dicekam kengerian selama 3 bulan berturut-turut. Setiap malam Jumat, satu bayi meninggal tanpa luka, tanpa darah, tapi wajah mereka menghitam seperti terbakar api. Diikuti suara tangis bayi mendadak berhenti, sunyi. Kemudian suara lonceng kecil berdenting dengan pelan. Di desa itu, tepatnya di balai desa, kerumunan warga berkumpul. Suara pria-pria bersorban mendekat. Suara dentuman tongkat kayu diayunkan ke lantai. Tengku Syawaludin menunjukkan wajah marah. Suaranya serak. Kita sudah panggil orang pintar, dukun, ustadz, bahkan dukun dari daerah Aceh Tenggara. Tapi tak satu pun tak ada yang sanggup menahan teror dari Nek Ireng. Kecik atau kepala desa menunjukkan raut wajah putus asa. Ia menghela nafas berat. Setiap malam Jumat satu bayi. Sekarang sudah 8 jasad kecil yang dibungkus kafan itu dingin seperti batu. Brak! Pintu banting terbuka. Suara sepatu boots berat terdengar dari langkah seseorang. Dia adalah komandan pasukan yang disegani. Raut wajahnya penuh amarah dan rasa geram. Kami akan bertindak malam ini. Kalian semua tahu, kami sudah cukup sabar. Tengku Syawaludin ikut mendesak. Ya, sudah cukup. Sudah banyak bayi yang mati. Kalau membunuh dia dosa, maka kami yang akan menanggung dosanya. Desir angin tiba-tiba masuk ke ruangan. Selesai rapat di balai desa, warga dan para pemuda pun tak lagi bisa membendung amarah. Terlebih lagi, mereka kini mendapat dukungan langsung dari komandan pasukan. Mereka langsung menuju rumah Nek Ireng.
Terdengar bunyi kentongan dari kejauhan, diikuti langkah sepatu pasukan di tanah yang becek. Rumah kayu tua di ujung sawah berlumut beratap rumbia. Aroma kemenyan terasa dari jarak puluhan meter. Di dalamnya Nek Ireng duduk melingkar, membakar dupa sambil meracik ramuan dari rambut dan tulang ayam kampung. Tulang dihancurkan. Nek Ireng mengerang pelan sambil tertawa. Anak-anak muda berdarah panas, kalian pikir bisa menang lawan aku? Tiba-tiba saja terdengar suara ketukan senjata di pintu rumah Nek Ireng. Komandan berteriak tegas dari luar. "Nek, keluar sekarang atau kami dobrak pintunya." Dari dalam rumah tidak ada yang menyahut. Hening, namun dalam diam dupa meletup, diikuti suara terbahak-bahak. Kini terdengar suara Nek Ireng nyaring menggelegar. Kalian datang terlalu cepat. Brak! Pintu didobrak, peluru ditembakkan. 3 peluru menembus tubuhnya, tapi Nek Ireng berdiri tanpa luka, matanya merah membara, tangannya menjulur, dan angin panas menyapu ruangan. Suara badai mengaum, diikuti suara kayu yang pecah dan ringkih kuda dari kejauhan. Seorang prajurit berkata dengan raut wajah panik, "Setan! Setan! Dia bukan manusia!" Komandan memerintahkan menarik mundur pasukan. "Mundur! Ini bukan waktunya. Kita harus tunggu malam langkah mati." Di hari ke-9 Ramadan, malam langkah mati itu pun tiba. Lantunan ayat suci dari surau terdengar merdu, diikuti hawa angin dingin menusuk tulang. Tengku Syawaludin berbisik sambil merendam tali. Dia membacakan Al-Quran surat Al-Fil. "Dengan izinnya, inilah malam yang ditakuti jin-jin yang zalim. Malam ini adalah malam langkah mati." Malam itu, tali jangkat tambang tua dari akar pohon gadung yang direndam dalam air bacaan surah Al-Fil dibalut kayu pinus yang diambil dari pohon tertua di hutan bagian utara. Benda ini bukan senjata biasa. Ini adalah warisan dari masa sebelum kolonial ketika manusia masih berbicara dengan jin. Penyergapan kedua di rumah Nek Ireng pun kembali dijalankan dengan penuh perencanaan yang matang. Malam itu hujan rintik, bunyi jangkrik mendadak hening, tali digesek-gesekkan ke tanah. Komandan berkata dengan pelan seraya berbisik pada warga dan pasukannya, "Ingat, jangan tembak dulu. Tali jangkat dulu yang harus mengikat dia. Kalau dia melihat senjata, maka dia akan memanggil kudanya." Seorang prajurit berkata dengan suara gemetar, Apa benar dia bisa terbang, Komandan?" Komandan menatap tajam prajurit di hadapannya, lalu berkata dengan tegas, "Saat ini kita bukan lagi melawan manusia." Tali jangkat dilempar, suara benda panas terkena kulit. Wuss, terdengar Nek Ireng berteriak melengking. "Ah! Apa ini? Jinku! Jinku!" Api biru membakar kulit Nek Ireng, tubuhnya kejang, matanya membelalak, suara denting paku. Tengku Syawaludin berteriak dengan lantang, "Sekarang bacakan ayatnya." Bismillahirrahmanirrahim. Lantunan ayat dielukan, para pasukan menjerit takbir dengan serentak, disusul dengan suara ledakan keras. Para warga dan para pasukan menyaksikan tubuh Nek Ireng roboh di tepi sawah, tapi bibirnya masih bergerak, tertawa pelan sambil menjerigai. Suara Nek Ireng terdengar lemah sambil menggumam, "Kalian pikir ini adalah air? Jin milikku akan kembali saat kalian lupa dan saat kalian rakus." Jedar! Terdengar suara petir menyambar di langit, kilat terlihat berkedip menerangi langit malam itu, seolah alam menjadi saksi bahwa di desa ini jin jingki itu telah diusir pergi. Hembusan angin dingin semakin kencang, samar-samar suara ringkikan kuda menggema di atas langit. Suara nenek tua itu terdengar menjerit pilu. Nek Ireng berteriak putus asa, "Jinku, jangan tinggalkan aku." Sejak malam itu, tak ada lagi bayi yang mati, tapi penduduk desa tahu bahwa malam langkah mati akan kembali karena tanah itu sudah berdarah
dan jin penjaga kekayaan itu tidak pernah tidur. Jika ada yang berjalan melewati sawah tua di desa itu dan mendengar suara ringkih kuda atau suara tali yang diseret di tanah, jangan pernah menoleh ke belakang karena bisa jadi kalian sedang melewati tempat jin itu kembali bangkit. Sudah 3 malam setelah kematian Nek Irang, namun bayangan kuda berwarna hitam pekat kembali muncul di sela-sela kabut. Warga desa sekitar bukit mulai resah. Di rumah panggung paling ujung, seorang nenek tua, Mak Tija, menggigil sambil menutup jendela yang terbuka. Kita pikir dia sudah mati, gumam dengan suara serak. Tapi jin itu sepertinya belum kenyang juga. Tiba-tiba saja terdengar suara hentakan kaki kuda mendekat. Suara hentakan itu semakin mendekat. Bayangan hitam tinggi dengan mata kuda menyala merah terlihat mengintip dari balik pohon angka tua. Sorot matanya menembus gelap seperti mencari sesuatu atau seseorang. Pagi harinya, desa itu kembali gempar. Jenazah Pak Kadir ditemukan membeku di ladangnya, matanya melotot ke langit, tubuhnya penuh bekas injakan kaki kuda. Di tanah becek dekat tubuhnya ada bekas tapak, namun bukan tapak biasa. Tapak itu besar, berjejer 3 dan terbakar seperti bara api. Dia bangkit, dia bangkit, suara teriakan perempuan di balai desa. Para tetua mengadakan pertemuan darurat. Pak Imran, tokoh adat tertua, berdiri di tengah lingkaran dengan wajah yang suram. Kuburan Nek Irang harus dibongkar, ujarnya tegas. Dia bukan bangkit sebagai manusia, tapi bangkit sebagai wadah jin jingki asuh-asuhan. Tanah kubur itu kembali digali. Terdengar nafas berat dari pasukan dan beberapa warga yang ikut membantu menggali kuburan Nek Irang. Beberapa pasukan dari kota pun dipanggil untuk membongkar makam yang baru ditimbun. Mereka mengenakan seragam lengkap, gelap dengan peluru perak dan senjata pembakar. Saat tanah digali, peti mati itu ditemukan, namun isinya kosong. Hanya kain kafan yang terkoyak dan serpihan kuku panjang. Tiba-tiba saja, seekor kuda hitam besar menerobos kabut. Suara ringkikannya terdengar ganas. Dar! Peluru ditembakkan oleh para pasukan. Terlihat sosok makhluk yang bukan lagi seekor kuda biasa. Kepalanya menjulur seperti tengkorak. Tubuhnya diselimuti rambut berduri seperti landak. Tembak kepalanya! Teriak salah satu pasukan. Boom! Suara dentuman granat terdengar memekakan telinga dari radius jarak 10 meter. Teriakan nyaring dari makhluk itu pun terdengar melengking. Kuda itu roboh, namun dari dalam tubuhnya muncul sesosok bayangan perempuan berkain putih, rambutnya panjang menjuntai, matanya berwarna hijau menyala. Ya, dia adalah Nek Irang, tapi bukan dalam wujud manusia, melainkan wujud yang telah ditinggali sepenuhnya oleh jin jingki. Kalian pikir bisa membunuhku? Suaranya bergema, tidak berasal dari mulut, tapi dari dalam kepala mereka semua. Aku tidak akan pernah mati. Aku hanya meminjam waktu. Lari! Salah seorang warga berteriak. Pasukan menembak tanpa henti. Api membakar tubuh bayangan itu, namun dia tak melawan, hanya berdiri dan perlahan menghilang. Yang tertinggal hanya suara alu menumbuk lesung dan tangisan bayi. Malam itu, Kecik di desa berdiri di pelataran masjid. Dengarkan semua, teriaknya lantang. Siapapun yang masih memelihara jin-jin warisan, buanglah, bakar, sebelum tali jangkat menyebut kalian satu persatu. Gong, gong, gong. Suara gong dipukul 3 kali. Puluhan ibu tua muda berdatangan membawa pusaka hitam. Ada yang membawa kendi tanah liat dengan raja merah. Ada pula yang menyerahkan bantal bayi berisi rambut dan tali pusar. Semuanya dibakar malam itu di halaman masjid. Api menjilat menghitamkan awan. Sementara itu di atas bukit, seorang gadis kecil berdiri diam. Dia mengenakan baju putih lusuh, rambutnya diikat pita hijau, matanya menatap ke arah api yang melalap rumah peninggalan Nek Irang. Namanya Leli, cucu perempuan satu-satunya
dari Nek Irang. Usianya baru 7 tahun, tangannya menggenggam sebuah cincin batu berwarna hitam kehijauan. Batu itu berdenyut seolah hidup. Mereka pikir sudah selesai. Bisiknya pelan tapi tegas. Tapi aku masih di sini dan jin itu pasti masih menunggu. Setelah semua tragedi dibereskan dengan kerjasama para tetua adat dan masyarakat desa dibantu oleh komandan dan pasukan, desa itu kini damai dan tentram. Seluruh keturunan Nek Ireng diusir dari desa itu, termasuk Leli, dan siapapun keturunan Nek Ireng yang berjenis kelamin perempuan dilarang untuk tinggal di desa itu. Angin menderu, ringkikan kuda sangat dekat, suara alu menumpuk lesung terdengar samar, suara tangis bayi lalu hening. Walaupun suara-suara itu pada malam-malam tertentu masih terdengar, namun hingga saat ini warga desa sudah tidak khawatir lagi karena sudah tidak ada lagi bayi yang mati mendadak dengan penampakan yang tak wajar. Namun kisah itu masih melegenda di negeri seribu bukit Gayolues yang indah. Namun jika ada warga pendatang yang bertanya, warga setempat lebih memilih untuk tidak menceritakannya secara detail di malam hari, karena sebagian dari rasa trauma atas tragedi itu belum sepenuhnya pulih. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Selomin. Waduh, penulis asal kota Aceh ya, tapi domisilinya di Medan nih untuk Selomin nih. Dan ini adalah kisah kedua ya dari Selomin. Saya suka banget nih. Jadi untuk keberagaman ya. Dan dua kali ini kisahnya dari tanah Rencong atau dari tanah Gayo, tanah Aceh. Dan di sini ternyata kemarin kan santet Burung Tujo ya. Sekarang nih ada namanya pesugihan Jin Jingki. Waduh. Jadi pesugihan ini bentuk jin pesugihannya itu seperti kuda teman-teman ya. Yang mana ini pesugihannya turun-temurun. Dan uniknya di sini pesugihan Jin Jingki ini akan menurun kepada darah keturunan yang perempuan. Dan yang laki-lakinya diambil. Waduh, ngeri banget ya. Ini jadi benar-benar turun-temurun tuh. Selama terus punya anak perempuan akan terus turun-temurun. Baru tahu nih, jujur. Saya baru, kalau Burung Tujuh kemarin saya udah tahu lah ya sebelumnya. Tapi ini untuk pesugihan Jin Jingki ini saya benar-benar baru tahu. Jadi mungkin teman-teman dari Aceh juga tahu ya. Kan banyak juga nih subscriber Ilo Bercerita yang dari Aceh. Jadi memang pesugihan Jin Jingki. Dan di sini bagaimana saya tadi agak teringat nih ketika dalam kisah barusan itu kan, jadi dia kayak tanah minta sawahnya itu agar terus menghasilkan yang lebih besar daripada berkali-kali lipat mungkin dari sawah biasa dan akan terus subur. Nah, di sini saya jadi teringat ada di beberapa daerah juga ya yang masih menganut seperti demikian. Jadi kalau mau panen nih biasanya minta atau membuat satu ritual yang mana ketika satu sawah itu diritualkan akan berbeda hasilnya dengan sawah-sawah yang polosan tuh. Jadi walaupun pupuknya sama, bibitnya sama, tapi hasilnya berbeda. Tapi itu terlepas kembali lagi ya, percaya atau tidak. Tapi saya pernah mendengar dan melihat langsung yang seperti itu. Jadi ini agak mirip nih sama kisah Jin Jingki ini. Jadi pesugihannya bukan dalam bentuk emas, bukan dalam bentuk harta kekayaan apa, tapi dalam berbentuk panen. Ya, dalam kisah ini kan Nek Ireng itu sawahnya ya, jadi sawahnya tuh berkali-kali lipat, sama ternaknya tuh sapinya berapa bulan sekali punya anak. Waduh, kasihan juga ya, sapinya dipaksa punya anak terus. Overall kisahnya keren, pakai banget. Selomin, ditunggu lagi nih untuk kisah-kisah selanjutnya ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, silakan bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami.
Karena teman-teman, nah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.